Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwallazi amarna bil halali fit ta'ami wal mat'am wal libas wa nahana anil harami fil mat'ami wal libas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan kita ini kesempatan, kesehatan dan umur. Dengan itu kita berusaha mendekatkan diri kita ini kepada Allah. Dengan sehat yang Allah berikan, kesempatan dan umur. Kenapa? Hadis menjelaskan, kata Rasulullah, orang-orang yang punya umur, yang punya kesempatan, punya kesehatan, namun enggak dekat dengan Allah, fa innaha baliyah, itu akan menjadi malapetaka. Maka kita berusaha dengan rezeki yang Allah berikan ini, kita semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, pada pertemuan sebelumnya kita mulai ini mengkaji tentang makanan. Kenapa dengan makanan ini perlu kita kaji? Ketika orang-orang makan makanan yang halal, maka ibadahnya pun diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika makanannya halal, maka perilakunya, ucapannya, gerak-geriknya dan akhlaknya itu akan baik. Dan sebaliknya, ketika orang makan makanan yang haram, ucapannya, perilakunya dan bahkan sampai ke keturunannya. Seorang ulama namanya Hasan Basri, beliau berkata begini, kullama akaltu syai'an haraman, setiap saya makan sedikit yang haram. Baca untuk yang haram, kata Hasan Basri, fa inni ra'aitu tagayyara suluka zaujati wa ibni wa himari. Sedikit yang haram yang dia makan, kata Hasan Basri, yang sedikit itu memberikan pengaruh kepada perilaku istrinya, perilaku anaknya, dan perilaku binatang ternaknya. Maka Allah perintahkan kita ini makan makanan yang halal. Lagi tayyib, sudah halal, baik lagi. Allah dan Rasulnya melarang kita ini dari makanan yang haram. Kaum muslimin, muslimat yang Tuhan hormati, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal sedikit tentang hewan laut dan hewan darat, yang halal dan yang haram. Malam ini, sebelum kita buka bab pertanyaan nanti, kita masuk ini ke hewan jenis unggas atau burung. Kalau bahasa kita aklut thair, makan atau hewannya itu adalah berjenis unggas. Nanti ribuan spesies unggas atau jenis-jenis unggas. Yang kita kaji dulu ini, mana yang halal. Ketika Allah dan Rasulnya menghalalkan, bermakna itu yang baik.
ketika diharamkan bermakna itu khaba'is. Apa itu khaba'is? Yang enggak baik bagi tubuh kita ini dan diri kita ini. Ya, bagian pertama ini di antara unggas atau jenis unggas yang dibolehkan, yang halal, ini kan nu'amah, bahasa kitab burung unta dibolehkan. Kalau makan silahkan. Selanjutnya adik, akludi. Adik itu ayam jantan. Kalau yang betinanya sebut dia ada gagah, ada jajah dia, itu pun juga halal. Yang jantannya itu dia namanya adik, itu pun juga halal. Terus ini al-hamamah, ini burung merpati. Kalau mau pun juga boleh. Terus ad-daraj, burung bangau pun juga boleh. Terus ini al-bittu, ini batok, ini bebek, itik. Nanti ada kajian bagaimana kalau hewan hidup dua tempat, daratan dan air. Contoh bebek udip daratan, juga hidup di air. Atau mungkin yang adanya Pak Jolawenyo kepiting. Ada mie kepiting kan. Nah kepiting pun juga dua tempat dia, di laut dan di darat. Apakah boleh kita makan? Ini dikaji nanti ini. Namun ini boleh, termasuk ini bebek. Wal iwaz, ini iwaz ayam kalkun, yang panjang dia lehernya, nah itu juga boleh, halal untuk dimakan. Terus al-uspur, uspur ini burung, namun di atas burung pipit gedenya, dan dia pun juga berkicau. Itu uspur. Ini diantara ini burung-burung yang dihalalkan. Sementara yang diharamkan, kalau bunyi hadis memberikan sinyal, kaedahnya zi mikhlabin, burung yang punya cakar, atau yang mangsanya pakai cakarnya atau kukunya yang tajam. Itu bunyi hadis zi mikhlabin minas sibaq wa tayr. Di antaranya ini disampaikan dalam kitab ini. Yang pertama ini kas-sokor. Apa sokor? Burung Raja Wali, itu haram. Al-bazi, ini al-bazi asyahin wa nasar wa uqab, ini elang dan jenis-jenisnya. Semua elang dan jenis-jenisnya itu diharamkan. Berdasarkan hadis tadi, naha an kulli dzi nabin minas siba wa an kulli dzi mikhlabin minat tuyur. Terus yahrumu akul hidaah. Hidaah ini burung elang juga ini. Wal gurab, gagak. Ini gurab, gagak, termasuk juga hewan burung yang diharamkan. Terus wa yahrumu aklul babogoh. Ini babogoh, burung kakak tua, yang dia berhaba ya. Namanya dalam Arab ini babogoh. Terus at-tawus, burung merak, itu pun juga diharamkan. Maka juga yang diharamkan ini al-hudhud, burung hudhud. Wa yahrumu aklu hudhud lima rawiya Ibnu Abbas anna nabiyya naha an qatli arba'in dawab an-namlah wa nahlah wal hudhud. Ini termasuk jenis burung yang diharamkan juga. Wal khufas, khufas ini kelawar. Kelawar itu pun juga diharamkan. Nah, ini selanjutnya ini yang hewan yang bukan daratan, yang bukan di air, yang bukan juga berjenis unggas. Ya, sampai di sini dulu ini
Berarti ini diantara yang dibahas oleh kita. Yang kita ini nggak boleh makan jenis unggas-unggas ini, yang jenis burung. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Namun secara umum ini burung boleh. Kuncinya ada tadi adalah ini zi mikhlabin, yang dia punya cakarnya, yang cakarnya itu untuk mencari makan. Seperti elang, dia mangsa ayam. Pakai apa? Pakai cakarnya. Kalau begitu elang termasuk hewan yang diharamkan untuk kita konsumsi. Dari ribuan hewan, bahkan mungkin jutaan hewan. Gimana jutaan? Kalau ini ikan. Ikan ini ribuan macam ikan. Ikan tawar, ikan laut, dan bentuk-bentuknya. Enggak semua hadis menjelaskan ikan ini enggak boleh, ikan ini boleh. Atau juga tadi unggas, burung. Burung ini, burung itu, macam burung ini. Maka sebuah kisah ketika sahabat Salman Al-Farisi tanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, yang saya temukan yang nggak boleh yang tadi, ini. Apa kalau yang lain boleh? Yang dia jenis ini juga, namun namanya lain, bentuknya lain." Nabi menjawab, Qala Rasulullah an Salman Al-Farisi, ma ahalallahu fahuwa halal. Yang Allah halalkan berarti itu halal. Wa ma haramallahu wa rasuluhu wa huwa haram. Yang diharamkan adalah Allah Rasulnya, itu yang haram. Wa ma sakata fihi, yang Nabi diam saja, nggak dibahas, fahuwa afa anhu, itu dimaafkan. Kita kan bukan hadis hurima alaikum hiu misalnya. Kajian hadis, ketika ada hadis ini kita nggak boleh makan hewan yang dia zusiba, artinya buas. Dalam mazhab Hanafi, semua hewan yang makan daging atau kornivora itu buas. Mazhab Hanafi ini semua buas, yang makan daging semua buas. Kalau itu buas, nggak boleh. Ini pendapat. Namun hadis menjelaskan yang di laut halal dimakan dan suci airnya. Maka ini kan bentuk sebuah kaidah. Yang perlu kita pahami adalah yang mana-mana saja yang ayat haramkan. Yang ayat haramkan. Yang kedua mana yang hadis haramkan. Nah selanjutnya ini kembali dia nanti kaidah fikih menjelaskan. Ya, saya nggak paham ini Tengku, kibah bentuk good-goodnya. Jadi pemahaman kita mau ini good dengan good. Yang hadir kan good ada dengan masalah Musliman. Yang dicim ya banyak itu good. Memang itu dijauh ngapa kan lagi. Ya tadi dulu ngawai mengalir usahanya Kristiannya kita pun bisa minggu. Tapi anak menyatakan sesuai dengan penjelasan Ustaz yang bahwa anak termasuk datang yang penyuruh mengajak tadi. Pasti kadang-kadang menyatakan itu karena anak pertentangan. Tapi coba karena jangan lagi. Iya. Berarti dia makan pakai paruhnya, nggak bangsa pakai cakarnya. Dan good. Dua ini yang tidak dan hijau. Jadi yang beri hijau pembawa pada hijau yang Iya. yang bangga yang dong. Nyari udah punya dan haji. Iya. Kalau begitu good kita apa aja berarti? Kalau boleh dimakan berarti halal. Termasuk juga minyaknya. Kan begitu. Berarti Tengku.
Saya nggak paham ini mana yang good, tapi menyembah sabuno yang tahu good ini jid apa jo, dia jadi halal berarti. Menan kan? Karena nggak termasuk jenis hewan yang diharamkan. Iya. Namun juga belum buka pertanyaan. Tadi hadis menjelaskan, yang Allah haramkan itulah yang haram, yang Allah halalkan itulah yang halal, yang Nabi diam saja, wa ma'afa sakata anhu fa innahu afa anhu. Yang Nabi diam saja ini dimaafkan. Contoh, kita anggap bahwa muruahnya menjijikkan bagi kita dan mungkin yang jatuh ke haram. Namun Nabi ketika sahabat Khalid bin Walid makan, Nabi diam saja. Berarti itu termasuk yang dibolehkan. Nyali dibaca makanan ngapa sih anehnya? Oh, ini halal berarti. Tadi lah. Jelas. Di kangen cekar gitu. Iya, berarti kayak ketilah niku. Karena bukti ono bentuk cikiban, berarti kene kode. Ya insyaallah itu halal. Ya. Bangau makanannya adalah ikan, rumput-rumput juga makanannya. Bodoh ya? Belalang. Iya. Tapi makanan agama bodoh. Oh, kamu kodok canggu. Iya. Nanti ada satu lagi namanya hewan. Jalalah namanya. Ini hewan aslinya dia halal. Namun karena makanannya banyak najis atau kotoran, maka Nabi katakan dalam hadis dari Ibnu Umar, naha Rasulullah an akli jalalah. Nabi melarang memakan jalalah. Contoh jalalah, kita punya ikan lele. Lele boleh dimakan. Namun lele ini mengkonsumsi dia kotoran manusia. Ini kan najis. Maka lele termasuk dia jalalah. Namun larangan ini jatuh dia ke makruh, bukan ke haram. Bahkan Ibnu Umar mengatakan begini, kata Ibnu Umar, kalau ada jalalah, hewan yang dia halal awalnya karena konsumsi makanan-makanan yang kotor, maka ambil itu, sembunyikan dia 3 hari untuk membersihkannya, makan. Atau tangkap lele itu misalnya, perlu dipalain, jaga makan 3 hari, jangan makan kotoran, makan lelenya. Kalau begitu, ini tadi ini bangau, kalau termasuk dia makan kodok juga, maka ini bangau itu jalalah dia. Namun hukumnya boleh dimakan walaupun dia makruh. Nah itu keharam dia. Bahkan dia begitu tadi, karena tadi dia makan kotoran. Nah jenisnya dia tidak cakar, tidak diharamkan. Ya, berarti kalau begitu tunggu nyan dibolehkan. Apa kalau dikurung 3 hari, 2 pele kurung lewro, jumpun buru. Lain tepajo bersih dia. Ini cara sahabat Ibnu Umar membersihkan jalalah. Makanan tadi, ya hewan yang dia makan makanan kotoran atau najis dibersihkan selama 3 hari. Jumpun lain. Sampai ini dapat kasih tepajo. Terima kasih Tengku. Yang lain silakan. Ketika ibu buat gulai, kuah pelium nyohana bawang, nyohana mangan, pemangain bawang. Namun larangan ini, ketika orang makan makanan yang dia punya bau, punya aroma, itu kalau bawang putihnya orang Arab, baunya masya Allah. Nah, dikiaskanlah nanti juga orang yang makan durian. Yang Pak Jabodin, dia Pak Jabodin, dia pergi ke jamaah, nah mengganggu aroma orang sembahyang. Maka yang nggak boleh ini Bang Wan, bukan pajonya, mengganggu yang lainnya dengan aromanya.
bawang putih punya aroma, bawang itu punya aroma, termasuk juga nanti petai, jengkol, boleh kita makan. Namun yang lain aromanya ini mengganggu yang lainnya. Nah, masjid tempat orang sembahyang berjamaah. Oleh Pak Jabodin, lainnya kanatro kuno, kata dia aroma loh, mengganggu khusyuknya lain sembahyang. Jika begitu Bang Wan, larangannya ini adalah aromanya habis makan bawang itu. Kalau begitu, sebelum sembahyang Jumat, sembahyang Id, dan sembahyang fardu yang berjamaah tadi, kita hindari makan makanan yang dia punya aroma, seperti bawang tadi. Terima kasih Bang Wan. Iya, yang lain silakan. Yang mempunyai jir baju sama. Jir. Baik bau. Kalau punya telinga hadis, dan seolah-olah dilarang itu hancur. Iya, aromanya hancur. Iya. Sambil menunggu pertanyaan, ini kemarin pertanyaan pas selesai menutup pengajian, datanglah pertanyaan. Yang kita bahas kemarin itu hewan-hewan yang haram, termasuk babi dan anjing. Pertanyaannya adalah, pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya kita ini memelihara anjing? Karena anjing termasuk hewan yang diharamkan. Banyak orang melihara anjing. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita ini memelihara anjing? Hadis dari Abi Hurairah itu menjelaskan, man takhaza kalban, barang siapa yang memelihara seekor anjing, intaqasa minhu kula yaumin min ajrihi qirat, setiap hari pahala dia itu berkurang 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu luasnya 20 kilo keliling itu. Tinggi gunung Uhud 350 meter. Maka ini hadis menjelaskan, man takhaza kalban, barang siapa yang memelihara anjing, intaqasa min ajrihi kulla yaumin, pahalanya setiap hari itu berkurang qirat, 1 qirat. Orang ibadah mungkin pahala sabo masjidnya sehuro, namun berkurang 1 gunung Uhud. Maka orang ini mengalami kebangkrutan, rugo, berkurang pahalanya sabo gunung Uhud, yang napa sehuro mungkin sabo masjid. Namun dibolehkan dibolehkan bangsa. Yang pertama, kalbun masyiyah. Kalbun dipelihara, anjing dipelihara untuk ternak. Orang ternak banyak, menjaga ternaknya tadi perlu anjing, boleh. Yang kedua, dibolehkan juga adalah ini kalbu zar'in, anjing dipelihara untuk menjaga tanaman, itu pun dibolehkan. Yang ketiga, dibolehkan juga kalbu saidin, anjing yang dipelihara untuk berburu. Maka ini hadis menjelaskan 3 hal, cuman orang dibolehkan memelihara anjing. Yang pertama tadi, anjing dipelihara untuk menjaga hewan ternak. Yang kedua, anjing dipelihara ini untuk menjaga tanaman. Yang ketiga, anjing dipelihara untuk berburu. Timbullah pertanyaan, bagaimana kalau anjing kita pelihara untuk menjaga rumah? Bukan menjaga tanaman, bukan hewan, dan bukan berburu, namun anjing dipelihara untuk menjaga rumah.
Dalam mazhab Hanafi nggak boleh. Dalam mazhab Maliki nggak boleh. Dalam mazhab Hambali nggak boleh. Imam Syafi'i nggak membolehkan juga. Namun sebagian Asy-Syafi'iyah membolehkan dengan mengkiaskan tadi anjing menjaga rumah itu sama dengan menjaga tanaman atau hewan ternak. Kalangan sebagian Asy-Syafi'iyah. Namun Imam Mazhab yang tulennya tidak membenarkan anjing dipelihara untuk menjaga rumah. Lantas kalau kita punya anjing untuk tadi mungkin pelihara tanaman atau mungkin hewan ternak atau untuk berburu, apa yang perlu dijaga? Yang pertama adalah Nabi melarang, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, jatahnya. Berarti pun makan dia beri melalui piring itu selalu. Berarti dia makan di situ. Yang kedua, dilatih anjingnya untuk tidak masuk rumah. Kalau anjingnya masuk rumah, anjing kebiasaannya menjilati tubuhnya. Hukum dasarnya bulu anjing nggak haram. Yang haram air ludahnya. Namun anjing ini punya hobi kebiasaan menjilati tubuhnya, sehingga tubuhnya kena juga dengan air ludahnya. Begitu kena tubuh air ludahnya, kena pakaian kita, itu pun juga kena najis. Maka tadi pastikan bahwa anjing itu tidak masuk rumah, tidak masuk dapur, karena dapur ini pusatnya makanan kita. Ini bagi yang pelihara anjing. Dan anjing biasa terlatih dia. Kalau mau buang air pun, baik besar maupun kecil, terlatih ini. Dia buang di tempat yang bukan dekat dengan rumah. Jadi kalau begitu, kembali tadi, dibolehkan kita melihara anjing dengan 3 alasan tadi, Bang Bisa. Yang pertama tadi, untuk berburu boleh, atau menjaga hewan ternak boleh, atau menjaga tanaman. Ini disepakati oleh semua ulama dengan hadis Nabi yang menjelaskan. Namun yang mengambil anjing untuk dipelihara untuk menjaga rumah, yang membolehkan sebagian ulama pengikut Asy-Syafi'i. Namun Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan. Ya, ini tentang anjing Omisa. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Tak eh. Sebab yang menjamun kunci dia bagi kata tak. Abu Nana abu yang juga dia tak tahulah ubat baru mati. Dia pada dia ini abu yang kecam ini dia maknya mirah ni rai-rai di dalam bulu-bulunya tak ada. Jadi kajian ke mana kat segala ke bangi baju abu mana itu baju hutan. Keong itu di sawah ya? Keong sawah? Ya, bukan keong mana? Rawa-rawa. Yang di rawa-rawa yang ada sawah. Yang rai ucut. Ya. Yang pertama, kita dilarang makan makanan yang dia membahayakan, mungkin mengandung racun misalnya. Contoh, Nabi mengharamkan 5 hewan, diantaranya ini ular. Kenapa ular? Dia berbisa dan membahayakan. Terus kajian kalau begitu, yang tidak ada dalam ayat, nggak ada dalam hadis, itu dimaafkan dengan menengok yang pertama adalah hewan itu tidak membahayakan. Apakah abu bunuh membahayakan kesehatan? Kalau itu membahayakan, tidak boleh. Tapi
kalau tidak, silahkan. Kalau nggak membahayakan. Jadi kalau itu nggak membahayakan pekecil sama mata bayu, berarti ada masalah. Termasuk ini keong di sawah ini. Kalau nggak beracun mau makan, silakan. Kalau mau makan. Namun juga Nabi menjelaskan ketika Khalid bin Walid menanyakan, ya Rasulullah, apakah daging muruah ini haram? Nabi angkat tangan, tidak. Jawaban Nabi adalah la ajiduha fi qaumi. Saya nggak mendapatkan hewan ini di tempat saya. Maka Nabi nggak makan. Namun Nabi nggak mengharamkan juga. Belum tentu yang na batanyo na di Arab. Contoh, kita nggak punya ini kanguru Indonesia. Namun di Australia ada kanguru. Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Makan daging kanguru. Ini perlu kajian. Yang pertama tengok makanannya. Apakah makannya baik-baik atau tidak? Yang kedua, apakah dia termasuk hewan yang buas? Membahayakan. Yang ketiga dagingnya. Kenapa Allah haramkan babi? Daging babi itu punya penyakit. Makanya Allah haramkan. Karena bunyi ayat wa yuharrimu. Di ujungnya itu ada kuncinya adalah khaba'is. Karena diharamkan itu dia punya unsur membahayakan. Nah, selama itu tidak ada, kembali ke hukum ketiga tadi, wa'afa anhu, dimaafkan. Kalau begitu boleh begitu. Ya, yang lain? Masalah aksirun. Saudara saya nggak ada mana, Abu Gunung. Jadi menyota tahu itu karena purkah barangnya anak gadok. Karena kan apakah jud, berarti jud, barangnya pakai bar. Iya. Pakai bisa jud. Terima kasih Om Isa. Ini kita memahami hadis. Bunyi hadis man ittakhadha kalban intaqasa min ajrihi kulla yaumin qirat. Barang siapa yang melihara anjing tanpa keperluan nih. Tanpa keperluan, bukan untuk dilatih berburu, bukan untuk menjaga hewan ternak, bukan untuk menjaga tanaman, maka pahalanya berkurang setiap hari itu 1 gunung Uhud. Nah, ketika orang ada alasan untuk menjaga ternak, dilatih untuk berburu, apakah berkurang pahalanya? Tidak. Artinya bahwa larangan ini berlaku kalau anjing itu dipelihara tanpa tujuan 3 tadi. Untuk galak-galak adro, untuk main-mainan di rumah misalnya, maka setiap hari berkurang pahalanya. Namun dibenarkan kita ini memelihara anjing dengan 3 alasan tadi. Kalau alasan Om Isa memelihara anjing untuk tanaman misalnya, itu dibenarkan dengan menjaga tadi, pastikan dia makannya di tempat yang khusus. Yang kedua, dia tidak masuk ke rumah kita. Lagi yang bisa. Jadi bagaimana kalau misalnya tempat kita duduk kan di bawah rumah, rumah nggak mungkin dia masuk rumah. Di mana tempat itu najis nggak? Kalau dia udah tidur di situ. Iya. Iya, terima kasih. Ya, ini kan kalau dalam bahasa usul fikih, yang pertama disebut dengan saduz zara'i. Apa saduz zara'i? Menutup celah. Tadi kebiasaan anjing Om Isa terpegah bunuh, dia menjilati tubuhnya, menjilati ini bulu-bulunya. Nah, ketika dia ada kursi misalnya, naik anjing itu ke situ, tidur situ dia, ada kursinya,
maka bulu-bulu dia yang tadi kena air ludah anjing itu, air ludahnya ini nempel di kursi itu, maka kursi itu pun bernajis. Dan kursi ini pun payah darah 7 go. Tak sama. Monyohan taduinan do pihak kanun najisit. Nah, kita nggak tahu Ustaz. Kita nggak tahu karena kita emang nggak melihat. Namun ada peluang karena AC-nya tinggal di sekitar kita. Maka lebih tepatnya, kalau kita melihara anjing ini, anjingnya jauh dari kita, coba kandangnya. Kita mau kandangnya, ya tahu. Jumpun, tengok ya main lo, pemain dia, pertamong lo, sehingga dia nggak berkeliaran di rumah-rumah kita, atau seputaran halaman kita. Untuk apa? Menjaga tadi peralatan kita ini, tempat kita ini suci dari najis ate gunung. Bagaimana Ustaz? Untuk memastikan bahwa tempat duduknya, teras rumahnya, kandang rumahnya itu nggak bernajis, buatkan anjing itu kandangnya. Pulang masuk kandang. Iya, terima kasih. Yang lain silakan. Pak. Masalah orang perempuan kan Pak, masalah. Iya. Nanti ini kita bahas di minuman nanti, biar satu paket. Di baru makanan, nanti bab setelah ini masuk dia ke minuman. Jadi ini mohon maaf nggak siap malam hari ini. Dia bisa at-imah al-asyribah. Karena orang makan rokok, minum rokok kan, minum asapnya kan, makan kan. Nanti kon ke baju kan, gipit lagi ya. Ya. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Iya. Sambil menunggu pertanyaan, ini tadi berangkat kita dari kaidah tadi. Kaidah pertama tadi bahwa yang hadis nggak menjelaskan, Al-Quran juga nggak menjelaskan. Contoh, nanti ada di laut itu namanya anjing laut, atau namanya kuda Nil atau kuda laut. Dalam mazhab Hanafi, anjing laut haram. Kenapa haram? Kata Imam Hanafi, limaza sumia bikalbin, pakon dinamakan dengan anjing. Kalau anjing haram, kata Imam Hanafi. Namun Imam Hambali dan dalam Syafi'i juga, karena itu tinggal di laut, dikunci dengan hadis al-baharu tahurun ma'uhu wa yahillu maitatuhu. Di laut itu suci airnya dan juga bersih ataupun boleh halal dimakan bangkainya. Dan kuda laut tinggal di laut, anjing laut tinggal di laut. Dalam dua mazhab ini dibenarkan. Tadi Imam Hanafi mengharamkan karena namanya anjing. Kalau anjing dalam ayat, kata Imam Hanafi, bunyi ayat nggak boleh, haram. Ini pendapat Imam Mazhab tadi kan menamakan dengan anjing. Atau dalam mazhab Hanafi juga, semua hewan yang dia pemakan daging, dalam bahasa biologi ini kornivora, itu termasuk sibak, hewan yang buas. Kalau begitu ikan paus, ikan hiu, ini kan makan daging juga, pemangsa juga. Dalam mazhab ini pendapatnya nggak boleh. Namun ikan laut tadi, ikan hiu, ikan paus tinggal di laut. Terkunci lagi dengan hadis yang di laut itu halal dimakan.
Makanya kajiannya, kenapa para ulama ada yang mengatakan demikian? Karena memahami as-siba atau kulli nabin minas siba, makna nabun yang bertaring itu adalah kornivora, pemakan daging. Namun dipahami bukan demikian. Ya, jadi ini contohnya yang pertama. Yang kedua, kalau hewan itu mengandung najis, maka hewan itu walaupun disebutkan dalam hadis, disebutkan dalam ayat, maka hewan itu tidak boleh. Atau yang ketiga, kuncinya membahayakan. Tadi bunyi hadis, semua yang di laut itu boleh. Ada ubur-ubur, dia beracun. Kalau kita makan, kita mati. Maka ubur-ubur itu diharamkan karena dia membahayakan, mengandung racun. Hukum awalnya boleh padahal yang di laut, namun dia membahayakan, maka itu gak dibenarkan. Terus yang gak dibolehkan juga adalah ini makanan yang mungkin dia halal awalnya, namun sebagian tempat itu menyalahi tabiat. Contoh, di sawah itu ada belut, linung. Itu kalau orang Jawa suka kali itu. Orang Padang suka kali. Orang Aceh nggak mau. Bukan karena haramnya belut itu, karena belut itu dianggap seperti ular, menjijikkan. Nah, secara tabiat, kebiasaan orang Aceh itu belut dianggap seperti ular yang menjijikkan, maka orang Aceh nggak makan. Namun orang lain, dan bahkannya maaf, itu di Padang dijual sekilonya 80.000 lindungnya. Lindungnya 80.000 itu kilo. Nah, kita nggak makan. Tapi kita mau liji lupa jauh. Liji lain loh, makan modalnya cik. Kan berliji itu. Iya. Tadi ini bahwa kenapa di sebuah tempat itu boleh dan dimakan, di tempat lain tidak. Ini kaidahnya. Kalau di tempat itu menyalahi tabiat, kalau di Jawa tadi, di Padang nggak menyalahi tabiat, itu lindung belut itu. Namun di Aceh menyalahi tabiat, kamu kenapa jauhnya? Iya, lagi-lagi yang modelnya. Nanti kebetulan menyalahi tabiat. Itu juga di daerah itu saja. Nah, namun di Aceh yang lebih gede dari itu dimakan. Menyolinya kubu-kubu ya, lagi nyori. Tapi kalau liji kan laik-laik loh, menyoliji. Tidak dimakan, itu dibenarkan. Terus tadi kalau bahasa kita menarik begini, dalam bahasa Arab kan, kalau daratan disebut dia barun. Ini bahasa Arab, disebut dia barun. Ini daratan. Kalau air disebut dia maun. Ini hewan yang hidup dua tempat. Dia tinggal di darat, tinggal di laut, digabung kata ini, disebut dia menjadi barmaiyun. Barmaiyun. Pada secara bahasa awalnya ini, kalau daratan barun, kalau air maun. Nah, dua-duanya yang udik dua tempat sebutlah barmaiyun. Nah, sekarang hewan yang tinggal barmaiyun, dia tinggal di daratan, bisa tinggal di air. Apakah boleh kita makan? Ada yang boleh, ada yang tidak. Contoh yang tidak, ular. Ular cuma dua udip. Dia bisa hidup daratan juga di air. Kenapa nggak boleh? Hadis menjelaskan, Nabi melarang kita ini makan al-hayyah atau ular. Nanti ada seperti iti, bebek. Bebek ji udip daratan, ji melangu, bayi.
Makna bahwa diudip cid di air. Kalau kaedah mengatakan hewan yang hidup di dua tempat itu haram dimakan, maka bebek haram dimakan. Namun kita tabajo, kalau begitu itu bukan kaedah, namun memudahkan untuk mengingat. Buktinya bebek. Namun kajiannya begini, bebek itu betul bisa hidup di dua tempat. Namun bebek ini itu berkembang biak daratan, bukan di air. Makanya bebek dibenarkan. Atau sabote uno kepiting. Yang kita makan mie kepiting, bing. Nah, bing ini pun juga bisa di dua tempat. Boleh di barun, boleh di maun. Kalau begitu bing juga termasuk dia barmaiyun, hewan yang udip dua tempat. Namun bing berkembang biak di air, maka bing juga boleh untuk dimakan, dan bing ketika dimakan tidak beracun, nggak membahayakan orang yang makannya. Kalau begitu ya suka makan bing, lanjutkan, teruskan, dan itu boleh. Makanya kajiannya termasuk ini fatwa MUI tentang bing, itu boleh. Jadi ini kajiannya ketika nanti ada hewan yang dia barmaiyun. Tengok bahasa Arab, kalau birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua, pakai kasrah dia, bir. Kalau pakai dhamma kita baca burun, itu maknanya dia gandum. Kalau pakai fathah kita baca barun, daratan. Hanya baris membedakan. Sama hurufnya, baris yang berbeda tadi, maka maknanya juga berbeda. Kita bilang birrul walidaini, berbuat baik, berbakti ke orang tua. Jangan bilang barul walidaini, iya daratan. Kita pegang. Atau kita bilang burun, pakai dhammah, baknya pakai dhammah, burun, itu maknanya gandum, makanan. Burul walidaini, mak juga gandum. Apa jawabannya? Nah, kalau barun, daratan, maka ini kita baca barmaiyun, bukan birmaiyun. Barmaiyun maknanya hewan yang hidup di dua tempat. Kalau begitu, ada yang mengatakan bahwa yang udip di dua tempat nggak boleh tengok dulu apa hewannya. Nggak semua yang udip dua tempat itu nggak boleh. Buktinya bing. Sebaliknya, nggak semua juga yang hidup di dua tempat ini boleh dimakan. Contohnya ular. Maka ini kan pendapat untuk mengklasifikasi ini, memudahkan ingatan mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, kaedah selanjutnya. Kita mengikuti jelas guna cipta pelajaran terburu. Anu pembunuhnya itu maksudnya itu yang halal, dia yang haram. Pembunuh terburu yang haram itu punya lebu. Punya kamu itu cipta pelajaran lebu. Iya. Nah, yang kedua posisi. Nah, kemudian kita bodoh. Memang binatangnya haram, tapi hasil dia yang berkhibar. Contohnya dia beli. Itu sudah di pulau. Yang hasil pulau-nya berkhibar. Murwa nanti, rimung dia nanti, gajah dia nanti. Yang berkhibar posisi. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wan. Ini dua pertanyaan ini. Yang pertama pertanyaannya adalah anjing dipakai untuk berburu babi. Ya. Seorang sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasul, bagaimana orang yang membunuh hewan itu tanpa ada manfaat? Iseng, bunuh semut, bunuh belalang, bunuh cecak, tidak iseng. Walaupun Nabi mengatakan ini, cecak itu bunuh. Namun manusia iseng, buang-buang dia bunuh ini untuk main-main.
Kata Nabi, itu semut yang kita bunuh main-main itu, fa innahu yaumal qiyamah ya'ti billahi. Semut yang Allah, ya Allah, orang ini bunuh saya, namun orang ini nggak mengambil manfaat dari saya. Entah bagaimana pahala orang ini berkurang. Ini membunuh semut tadi yang tanpa ada manfaatnya. Kalau begitu, kita dilarang ini membunuh hewan tanpa tujuan, tanpa manfaat. Bumi cakaret, cecak itu cecak. Ini lain, nyok oleh Ini pertama, jadi kita nggak boleh membunuh hewan yang hewan itu tidak ada manfaat. Yang kedua, ada hewan mengganggu kita ini. Kalau enggak, tanaman kita. Contoh tadi, babi. Kalau kita usir babi ini, sawah kita habis, ubinya apalagi, tinggal batangnya isi lagi. Maka ini boleh. Apa manfaatnya tadi? Menghilangkan hama. Sampai merusak tanaman kita. Maka dilatihlah anjing tadi ini berburu untuk mengusir babi yang itu dia hama. Maknanya begini, contoh atau memahami secara analogi contoh, ini nyamuk ikapnya nyamuk handapo habisnya nyamuk, maka perintahkan untuk bunuhnya karena mengganggu dia. Maka ini tadi, kalau begitu yang pertama pawan, kita boleh kita gunakan tadi terhati anjing untuk berburu babi karena itu hama. Yang jelas bisa memburu yang halal maupun yang haram. Iya. Namun makannya anjing yang haram. Jadi tidak bunyi kan roy yang dia perlu, mau dia perlu. Gimana? Bunyi lau. Penyu. Jadi roy bukan dia perlu, mau dia perlu. Nak perlu. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan kedua ini, ketiga berarti. Penyu kura-kura dalam bahasa kitab As-Sulafat disebut dia itu nggak boleh. Nabi lebih melarang. Namun boleh telurnya. Namun juga terkenan yang kedua tadi pertanyaannya adalah yang kedua gunung. Ada orang tangkap ular, dikuliti ularnya, jual kulitnya, bukan dimakan. Rasul dalam hadis menyampaikan melarang kita ini dari makan daging, termasuk samanul khinzir, makan daging babi dan menjual babinya. Jadi orang kita ini dari makan anjing juga menjual hasil jual anjingnya. Hadis yang ketiga, Nabi juga melarang kita ini dari makan kucing dan juga dari harga kucing itu. Nah kalau begitu, kaidah digunakan adalah maharrama kulluhu wa harrama ma yatawallad minhu. Yang aslinya haram, berarti semua itu haram. Kalau babi itu haram, dagingnya haram, kulitnya haram, terus harganya pun juga haram. Dan baju Ustaz, baju bui, baju pengen mentong, haram sih. Haram sih. Lu arti nih baju Ustaz. Cuma baju pengen mentong Ustaz Bublo. Haram sih. Ini hadis menjelaskan. Iya. Terus yang ketiga ini telur penyu. Iya. Di baju apa penyu? Naik baju. Ada guru penyu. Oh iya. Iya. Untuk malam hari ini, maaf Cik Anzid, Lun gue udah kalau untuk jawaban ini kenapa ini betul? Hadis menjelaskan penyu diharamkan. Namun kenapa kok boleh telurnya? Ya, ini PR kita ini, lu ngebahile
depan sih untuk telur penyu ini gimana hukumnya sampai kita menemukan bacaan dan penjelasan dalil tentang ini. Ya mohon maaf sih. Insyaallah yang lain kami. Yo, Ustaz. Ustaz yang penjum lagi. Contoh, Ustaz. Punya modal kampung. Cik ada main pun. Laut tu tadi ya. Iya. Semua lagi manusia ya. Orang manusia. Orang kayu wong sudah betul. Tapi balta. Mana hatanya mendung nak pun. Yang jelas kebun menyana. Ini biji ayam. Iya. Ayam baik yang betina maupun yang jantan itu halal dikonsumsi. Masalahnya adalah ayam ini makan dari makanan kotoran atau yang bernajis. Boleh kita konsumsi. Maka para ulama menempatkan ini termasuk kelompok hewan jalalah. Ini bahasa kita jalalah. Saya sini gede. Nah ini jalalah ini hewan yang dia halal awalnya, namun karena hewan itu makan kotoran, maka hewan itu disebut dengan jalalah. Nabi melarang makan jalalah. Hadis dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmizi dan Nasai dengan sanad yang sahih. Bunyi hadisnya, naha an-nabiyyu an jalalah wa albaniha. Nabi melarang kita ini makan jalalah tadi. Kalau seandainya hewan itu bisa menyusui atau susu, dia juga nggak boleh minum susunya. Para fuqaha membahaslah hadis ini. Apakah larangan di sini bersifat dia haram atau larangan di sini bersifat dia makruh? Nanti perintah dalam Al-Quran dan dalam hadis, kalau dia perintah mengandung dua dia. Yang perintah dia wajib, pertama, yang kedua dia sunat. Contoh, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Makna fatahajjat, dirikan tahajud. Kalau itu wajib tahajud, semua kita ini mesti setiap malam tahajud. Namun perintah ini jatuh ke sunat. Nah, kalau larangan, dua makna juga larangannya. Yang pertama larangan dia haram. Contoh, hurimat alaikumul maitah. Nah, ini kan udah katakan nggak boleh emang. Nah, terus larangan di sini dalam hadis ini jatuh dia ke makruh. Kenapa makruh? Dalam hadis lain dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa Ibnu Umar itu pernah memakan jalalah. Nabi juga makan ayam, dan ayam itu pernah makan kotoran. Namun kata Ibnu Umar, Nabi mengurung ayam itu selama 3 hari, memberikan makanan yang bersih selama 3 hari, baru disembelih. Kalau begitu, yang lebih tepat nih Pak Keci, nama nok lagi buno, benefitnya juga le. Lebih tepat. Namun jatuh dia ke haram hukumnya. Hewan yang awalnya itu dia halal, karena sering makan kotoran, jatuh dia ke haram. Yang pertama, kalau dagingnya itu beraroma kotoran itu. Yang kedua, dagingnya itu warnanya seperti warna kotoran itu. Maka ini jatuh dia ke haram, enggak ke makruh lagi. Jadi rasanya udah berubah, baunya ke bau mubenyan. Kan memang oleh ke mubenyan beji, tikonnya. Benar kan? Jadi lagi apa kecil? Ini memahami hewan jalalah. Yang lain silakan yang mau bertanya. Jadi bertemu dengan Bu Ibnu Babi orang. Jadi nyo ada pulau je hanya tempat you je hanya tempat you. Dapat tahu siapa?
Iya, terima kasih Kecil Ahmad. Ketika orang menghindari dan dia tahu harga babi haram hukumnya, dia tahu dia nggak ambil uangnya untuk beli makanan, namun diambil uang itu untuk beli pulsa HP, dan HP-nya dipakailah untuk berbicara dengan HP via telinganya. Yang kita khawatirkannya Pak Kecil Ahmad, ketika orang ambil uang yang haram untuk pulsa HP tadi, telinganya budek nih, dulu pakai dulu dari hal yang haram tadi. Namun tadi bahwa seorang sahabat namanya dia Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, ud'ullaha li, tolong mohonkan kepada Allah untuk saya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, liyu'ajjilani da'wati, semoga Allah cepat mengabulkan doa-doa saya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi nggak langsung berdoa, panggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Nabi, ya Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amaka, pastikan bahwa yang engkau makan itu halal. Maknanya bahwa ketika orang makanannya haram, jangan harap doanya Allah kabulkan. Ini makna hadis itu. Atib malbasaka, perbaiki pakaian kamu, pastikan bahwa yang kamu pakai itu, baju kamu, rumah kamu, kendaraan kamu, itu halal. Kalau itu haram, pastikan bahwa doa-doa kita ini Allah nggak akan kabulkan. Terus hadis mengunci hadis ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang makan sedikit saja yang haram, 40 hari sembahyangnya, ibadahnya Allah nggak terima. Apalagi doa, sembahyang 40 hari Allah nggak terima ini. Apalagi doa. Maka Nabi menutup hadis ini, pannaru aulabi, bagi orang itu neraka lebih layak baginya. Maka ini Pak Kecil Ahmad, ancaman Rasulullah dan agama ini ke orang-orang yang memastikan pakaiannya, makanannya, tempat tinggalnya, kendaraannya dari hal-hal yang halal. Maka pastikan ini halal. Terima kasih Pak Kecil. Mungkin setelah lagi, mungkin sebagai penutup. Iya, mungkin sebagai penutup, ini makanan yang kena hewan yang dia bernajis. Contoh, tikus. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa itu pernah ada makanan jatuh ke lemak, ada lengket di situ, tikus lengket di situ. Nabi menjelaskan ke para sahabat, karena sahabat bertanya dari Ibnu Abbas an Maimunah, qala Nabi atau Nabi su'ila an fa'ratin saqatat fi samanin, seekor tikus jatuh ke makanan tadi. Qala Nabi khuzuha, buang tikus itu. Wa ma haulaha, ini tikus misalnya, buang tikusnya juga seputaran tikus itu buang. Terus wakulu ma baqiya minha, setelah kita buang yang kena itu semuanya. Namun kalau dia berbentuk tadi ini kuah, ini kuah pliu, rudiku kenan, mati situ dia, bangkai dan najis. Jangan lagi angkat tikusnya makan kuahnya, namun buang semuanya. Karena dia kuah berbentuk air. Yang keruh, kenapa kau yang mendengar Nabi Ibrahim ini kena keruh? Tak kena dia. Kalau dia cair tadi, ini zat cair, maka itu buang semuanya.
Iya, ini Kalau benda cair itu buang semua. iya. Jadi ini hadis menjelaskan tadi kalau makanan tadi dia kena pada najis. Iya, mungkin ini yang kita kaji malam hari ini. Mungkin nggak kalah pokoknya juga ini kita mengkaji tentang hewan-hewan nanti yang payah disembelih. Karena bunyi ayat adalah wa ma zakaitu, hewan yang kamu sembelih. Bagaimana cara menyembelih yang dia halal, cara menyembelih yang tidak halal, ini kita kaji pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari duduk dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.